saya tidak menguasai. Ilmu tentang jarh wa ta'dil, bagaimana orang yang meriwayatkan itu, dia itu masuk pada kriteria sebagai perawi atau tidak. Nah, saya tidak menguasai. Jadi, saya harus tahu diri. Kalau ditanya, bagaimana komentar Siwa tentang hadis ini, saya angkat tangan, saya angkat kaki. Saya hanya bisa mengatakan, saya tidak berani. Dan saya sudah terjebak itu ratusan kali masa lalu saya. Sekarang, saya punya cara yang menurut saya cara ini tertib. Dan kalau cara ini tidak saya lakukan, maka saya sendiri yang akan mengalami keterjebakan dengan niat baik saya. Cara yang saya maksud adalah di dalam memahami hadis, saya harus mendudukkan dan menfungsikan ahli hadis. Kalau tidak, saya pasti terjebak dengan subjektivitas saya. Ya, jadi jawaban saya itu lebih penting ketimbang saya menjawab kasusnya. Saya men-sharingkan itu justru akar masalahnya. Saya cukup lama menjadikan hadis itu sebagai cap, sebagai stempel untuk mendukung pendapat saya. Bahkan ayat itu saya posisikan seperti itu. Ini loh, saya punya pendapat begini-begini. Ini loh ayatnya, ini loh hadisnya. Setelah saya runut-runut, ngawur saya ini. Jadi saya menggunakan ayat semau saya, sepenting saya, sekehendak saya, demi untuk menguatkan pikiran saya, demi untuk menguatkan pemahaman saya, demi menstempel, meresmikan, ini loh pendapat saya benar, buktinya ini loh ayatnya. Tapi apakah fungsi ayat itu benar kalau difungsikan seperti itu? Maka sampai ada yang rebutan ayat kan, ayatnya sama, yang satu itu untuk kampanye partai A, untuk mendukung partai A, yang satu dengan ayat yang sama untuk mendukung partai B. Ini piye to jane iki? Ayat kok dienggo kampanye iki? Ya misalnya seperti itu. Ada yang lebih ngeri dari itu, yaitu kalau kita merasa niat kita benar, semangat kita tinggi, tapi caranya salah, sehingga kita tidak merasa salah, merasa benar, padahal caranya saja salah. Yaitu kita menafsiri ayat sendiri, kita menafsiri hadis masuk sendiri. Itu mengerikan. Dan saya punya ribuan bukti keterjebakan saya di situ. Sayangnya budaya seperti itu sudah nyebar di masyarakat, sehingga ahli tafsir tidak kita fungsikan, ahli hadis tidak kita fungsikan. Seakan-akan kita ini berhak untuk langsung menafsiri ayat, langsung menafsiri hadis. Ya, itu. Saya tidak akan komentar terhadap hadis ini, karena itu bukan kelas saya, itu di luar kapasitas saya. Gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, loh apakah malaikat itu punya kehendak bebas? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena Mas Agung memahami hadis ini dari sekedar tekstualnya. Loh, kok ada malaikat menawari Rasul untuk menimpakan gunung kepada umat yang makar? Ini kehendak malaikat apa kehendaknya siapa? Kalau kehendaknya malaikat, memang malaikat itu punya kehendak buruk, memang malaikat itu punya kehendak bebas, misalnya gitu ya. Kalau kita mendudukkan ahli hadis, kemudian kita jadikan dia sebagai narasumber, nah pertanyaan itu nggak muncul kayaknya Mas, seperti yang terjadi pada diri saya. Dulu juga pertanyaan itu muncul, tapi setelah kemudian saya menfungsikan ahli hadis, kemudian saya mempelajari hadis itu dari mereka, loh,
jauh sekali dari apa yang saya pahami sebelumnya. Ya, saya lebih mungkin lebih efektif untuk men-sharingkan akar permasalahannya, bukan kasus per kasus. Kalau saya menjawab kasus per kasus, alah nanti terjadi lagi kok begitu. Kita bergaya paham tentang hadis, kita mengeksplorasi sendiri makna-makna hadis, ya akhirnya budaya itu akan berlanjut. Saya ingin berharap dengan sharing ini, budaya seperti itu semakin kita kurangi, paling tidak mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak mempunyai alatnya, kita ini tidak punya kapasitas untuk menafsiri ayat, jangan pernah kita menafsiri ayat. Kalau kita tidak mempunyai kapasitas untuk mengkomentari hadis, untuk mensyarahi hadis, jangan pernah kita masuk ke situ. Karena itu tidak memenuhi syarat. Dan semua yang tidak memenuhi syarat, itu hasilnya, akibatnya, itu pasti buruk. Jadi yuk kita budayakan dengan budaya baru. Meskipun ini sangat berat. Kenapa? Karena gelombang budaya tidak seperti itu. Sekarang itu budaya menafsiri sendiri, mensyarahi sendiri, itu sudah luar biasa, sembarang, kacau balau. Sehingga seakan-akan ada dan tidaknya ahli tafsir itu tidak penting. Ada dan tidaknya ahli hadis itu tidak penting. Toh, ternyata ada, tapi kita tidak mau fungsikan dia. Ahli hadis itu ada, kita masuk ke hadis sendiri. Lalu apa fungsinya ahli hadis? Ya seperti itu. Kalau kita bisa ketemu orang yang bukan ahli tafsir, tapi lebih lagi, yaitu ahli ayat, bukan ahli tafsir ya. Bukan sekedar ahli mensyarahi hadis, tapi orang yang hidupnya ada di dalam sunnah Rasul, ya tentu kita bisa meninggalkan ahli tafsir, karena ada yang lebih tinggi, ada yang lebih valid. Kalau kita ketemu Rasul, ya buat apa kita tanya kepada ahli tafsir? Tapi jangan-jangan kalau budaya seperti ini, andai pun ada Rasul, kita menafsiri sendiri ayat-ayat. Padahal Rasul itu antara lain tugasnya adalah menjadi guru ayat-ayat. Ya kira-kira seperti itu. Kok Mas Sam tersenyum kenapa? Iya, saya sedang menganalisa apa yang Siwo katakan. Ternyata mantap juga Siwo. Kalau Anda tidak ahli tentang bagaimana komunikasi yang dijadikan sarana untuk sharing ini, jangan coba-coba masuk sendiri. Betul. Nanti kesalahan teknik terjadi lagi. Nah itu dia. Serahkan kepada ahlinya. Kepada ahlinya ya. Kalau ada ahlinya, fungsikan dia agar lebih lancar. Betul. Agar lebih tertib. Gitu kan? Betul Siwo. Ya kira-kira. Ya Siwo, kita harus break dulu Siwo. Yuk. Nanti kita lanjut lagi Siwo ya, sesi berikutnya. Dulu, Monggo Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali. Lainnya sampai yang dibahas oleh Siwo Agus Hidayat malam hari ini. Dan kita masih punya waktu sesi terakhir, sesi kedua nanti. Dan Anda masih bisa menggunakan telepon kami. Saya akan coba carikan satu penelpon pertama. Maksudnya satu penelpon dan juga mungkin 2 atau 3 SMS yang akan saya coba bacakan ya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. Semua jari-jari bersiaplah berdisko di atas remote. Kini Indovision semakin seru, semakin lengkap kategori tayangannya. Dengerin ya. 1. Buat jari yang suka nonton film, pilih movies. 2. Buat jari kekar, ke sports aja. 3. Mau tayangan menghibur, tinggal pencet entertainment channel. 4. Ada tayangan knowledge juga loh. 5. Buat kamu yang suka musik dan serial, ada music and variety. 6. Buat yang suka gaya hidup, ada lifestyle. 7. Untuk cari imut ke tayangan problem ya. 8. Mau update berita, ke news saja. 9. Ada tayangan kids. 10. Ada oriental. Ayo berlangganan. Segera hubungi 0807 177 8899. Hanya Indovision dengan kategori tayangan eksklusif, mendidik dan berkualitas dunia. Indovision, bukan yang lain.
24 hours a day, we give you the best slow hits music anytime, anywhere. Stay close to your family. Stay close to your family. Streaming on www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Phone number 021-2355-0235. Fax 021-3917-700. Or click www.centralonline.net. Central Online, the most reliable internet. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service. 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. Or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. anytime, anywhere. Think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. 105.8 FM, the best slow station. Well, Lighters, kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Yang telepon sebentar dulu ya. Kita coba hubungi Siwo Agus Hidayat terlebih dahulu. Assalamualaikum Siwo. Asik, masih ada ternyata. Baik, Siwo, nanti kita akan coba terima satu penelpon dan juga 2 SMS mungkin Siwo ya. Di sesi ini ya. Oke, baik, silakan. Lighters 0213983596 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Imron. Imron, di mana Imron? Di Bekasi. Di Bekasi, silakan Mas Imron. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingat dengan apa yang selalu Siwo katakan ya, bahwa kita harus waspada niat dan fokus kepada tugas gitu kan. Nah, pertanyaan saya, dalam setiap aktivitas itu agar punya nilai ibadah, apakah kita harus mengucapkan niat itu secara jahar gitu, secara apa namanya, ya misalkan secara apa ya, jahar itu secara lisan. Misalkan saya niat kalau misalkan mau kerja itu saya niat bekerja gitu kan, karena kewajiban saya sebagai suami dan bla 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 gitu kan. Apakah seperti itu? Apakah juga dalam setiap aktivitas yang lain agar punya nilai ibadah juga harus kita niati seperti itu gitu? Teknisnya bagaimana? Mohon disaringkan. Ya, itu saja Mas Imron. Itu aja. Baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imron. Well, dari SMS saya coba akan terima sekitar 2 SMS yang akan saya bacakan kali ini dari Siwo, ini dari Kuswara di Permata Hijau. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo mohon disaringkan tentang masa transisi antara mati, sebelum mati yang sesungguhnya dalam perjalanan spiritual. Antara mati dan sebelum mati. Iya, mati, antara mati, sebelum mati yang sesungguhnya dalam perjalanan spiritual. Itu kemudian Mati. Wah, ini yang berat itu kalimat paling akhir itu. dalam perjalanan spiritualnya ya. Yang sesungguhnya itu loh. Iya. Oke, dan Siwo kok kecil sekali suaranya Siwo? Ya, sekarang gede. Iya, mungkin jauh tadi ya. Ini dari dari Aini di Kuningan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya sangat kagum soal ilmunya. Maksudnya gini, Mas Siwo, yang saya kagumi soal ilmunya, bisa bagi tips dong Mas soal meningkatkan daya ingat. Apakah ada rutinitas ibadah yang harus saya lakukan agar saya juga bisa kaya ilmu seperti Mas Siwo? Saya hobi membaca, tapi tidak banyak yang saya ingat dari buku yang sedang saya baca.
yang sudah saya baca. Mohon dibantu ya Mas. Terima kasih. Bagaimana? Iya ya, kok coba banget deh. Hah? Bisa diulang ulangi lagi. ya. Saya ulangin lagi ya. Siwo soalnya kecil makanya agak deketan Siwo. Ya. Oke. Dari Mbak Aini di Kuningan Jakarta. Assalamualaikum Mas Siwo. Mas Siwo yang saya kagumi soal ilmunya, bagi tips dong Mas soal meningkatkan daya ingat. Tipsnya untuk meningkatkan daya ingat. Apakah ada rutinitas ibadah yang harus saya lakukan agar saya juga bisa kaya ilmu seperti Mas Siwo? Saya hobi membaca tapi tidak banyak yang saya ingat dari buku yang sudah saya baca. Mohon dibantu. Itu kemudian mungkin satu lagi ya Siwo ya. Banyak yang lost ya. Oke, satu lagi Siwo ya. Yo. Ini dari Pak Asep di Karawang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Saya ingin sharing, apakah artinya syafaat? Samakah artinya dengan ampunan Allah? Itu saja Siwo saya kira. Iya. Ya, monggo Siwo. Saya konfirmasi tentang waktu. Bagaimana? Bisa 30 menit Siwo. Ya, silakan Siwo. Yo. Mas Imron di Bekasi. Agar aktivitas itu menjadi ibadah, kita kan harus menggunakan kewaspadaan terhadap niat. Kalau tadi disebutkan waspada niat, fokus terhadap tugas. Ya, saya koreksi ya Mas Imron. Apalagi tadi Mas Imron mengatakan, Siwo sering mengatakan itu. Padahal ternyata kalimat Mas Imron salah. Makanya hati-hati. Jangan Siwo mengatakan begitu, jangan begitu. Itu berarti Anda sedang mewakili saya. Nah kalau ternyata salah seperti itu nanti kalau dalam dunia informasi itu semakin jauh ke sana, semakin banyak salahnya itu. Ya. Kalau yang sering saya ucapkan itu begini Mas Imron, fokus itu terhadap tujuan, waspada terhadap niat, kemudian konsentrasi terhadap tugas. Itu masing-masing sudah saya pilih dengan pilihan yang sangat menjelimet gitu. Kenapa saya memilih kata itu? Jadi ada 3 validator yang saya jadikan dalam kehidupan saya, yaitu 1, fokus tujuan. Tujuannya itu Allah, Tuhan, pusat segala kesempurnaan. Jadi kalau kita pengen mendekati kesempurnaan itu, dekatilah sumbernya. Intinya, jadi dari fokus tujuan itu ya tauhid. Intinya begitu. Kemudian yang kedua, itu waspada niat. Niat itu merupakan sebab terjadinya aktivitas-aktivitas. Setiap aktivitas pasti didahului oleh niat. Gitu ya. Nah, kewaspadaan tentang niat itu mengkait tentang manajemen kehendak, manajemen diri, manajemen kolbu, itu waspadai niat. Atau sering disebut dengan jihadul akbar. Itu pembahasannya ada di dalam waspada niat itu. Nah, yang ketiga itu konsentrasi tugas. Yang selalu saya ungkapkan itu 3 itu. Jadi kalau Mas Imron tadi mengatakan waspada niat, fokus terhadap apa? Tugas. Ya enggak, fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Nah, konsentrasi tugas itu kaitannya dengan bagaimana kita mempraktekkan syariat setiap hari. Panduannya ada pada fikih. Jadi fokus tujuan itu tentang tauhid, waspada niat itu tentang jihadul akbar, manajemen kolbu. Yang ketiga,
konsentrasi tugas itu tentang bagaimana agar kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan fikih dan tidak overlapping. Yang saya maksud overlapping itu kalau kita konsentrasi terhadap yang sunnah lebih tinggi dibandingkan konsentrasinya terhadap yang wajib. Itu disebut overlapping. Apalagi yang bukan tugas kok kita urusi, itu namanya mempersulit diri. Ya, kurang lebih itu ya, Mas. Kemudian tentang niat. Bagaimana teknis tentang niat? Niat itu masalah hati, Mas. Itu masalah pergolakan antara nafas dan nurani. Nafas selalu mengajak kepada orientasi hasil. Nurani selalu mengajak kepada orientasi tugas. Tolong ini indikasi-indikasi yang saya pahami mungkin bisa membantu dalam perjalanan proses kedirian kita. Niat itu adalah hasil peperangan, pergolakan, sinergi antara nafas dan nurani. Nafas selalu mengajak kita kepada orientasi hasil, orientasi target. Sehingga kalau hasil tidak tercapai, target tidak tercapai, kita akan susah, gelisah, resah. Beda dengan suara dari nurani. Nurani lebih mengajak kepada orientasi tugas. Oh, ini kewajiban yang harus saya lakukan. Oh, ini perintah Tuhan. Yang paling penting adalah saya melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya, apapun hasilnya, sehingga dia tidak pernah kecewa pada saat targetnya tidak tercapai. Dia tidak pernah resah dan susah pada saat targetnya itu tidak tercapai. Harapannya tidak terjadi, keinginannya tidak terwujud. Itu bedanya. Orang yang mampu waspada terhadap niat, pasti orang itu tangguh menghadapi kondisi-kondisi yang tidak disukainya. Ya kalau menghadapi kondisi yang disukai, ya siapapun ya bisa. Masalahnya begitu banyak keinginan kita yang tidak terjadi, begitu banyak harapan kita yang tidak terjadi, begitu banyak planning dan target-target kita yang tidak tercapai, begitu banyak hal-hal yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, tidak kita targetkan, justru terjadi. Kalau kita ingin hidup bahagia, hati tentram, adem ayem, mari kita belajar waspada terhadap niat. Tapi waspada terhadap niat itu akan sulit kalau fokus tujuannya sudah salah. Lawang fokus tujuannya saja sudah bukan Tuhan. Kuliah fokus tujuannya nyari kerja, bisnis fokus tujuannya nyari uang. Ya, bagaimana bisa tentram hidup ini? Karena tujuannya saja sudah salah. Ya, itu kemarin kan banyak. Ayo, apa resolusimu di tahun 2012 ini? Resolusi itu maksudnya harapan-harapan, target-target gitu loh. Coba dilihat itu yang di TV-TV, apa resolusinya? Ada yang tahun ini saya harus jadi orang terkenal, tahun ini saya harus bisa jadi artis. Ini ya Allah, tidak ada tauhidnya sama sekali. Selamat berduka cita. Jadi niat itu masalah hati, bukan masalah lisan, bukan masalah ucapan, bukan masalah ikrar, tapi ini adalah masalah hati. Jadi niat itu boleh tidak diucapkan, ya boleh, diucapkan boleh,
juga boleh. Banyak kejadian ucapan itu bisa menguatkan hati. Tapi bukan berarti ucapan tanpa hati. Jadi substansinya ada di hati. Diucapkan boleh, tidak diucapkan juga boleh. Kalau diucapkan itu justru mengganggu konsentrasi hatinya, ya nggak usah diucapkan. Kalau diucapkan bisa menguatkan niat itu, ya lebih baik diucapkan. Jadi substansinya itu ada di hati, bukan di lisan. Gitu ya, yang saya tahu seperti itu. Mas Imron sudah. Bagaimana teknis tentang niat? Misalnya begini, saya mau berangkat bisnis, yang perlu saya lakukan itu pertama, saya cek dulu tujuannya. Saya mau bisnis, tujuan saya apa? Kalau saya begini, saya mau sharing, tujuannya apa? Saya mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Apapun aktivitas saya harus dalam rangka mendekatkan diri dengan sumber kesuksesan, sumber kesempurnaan, sumber kebahagiaan, sumber masa depan, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, cek tujuannya. Saya mau keluar rumah, saya cek dulu tujuan saya apa. Kemudian yang kedua, saya cek niat saya. Saya mau bisnis. Bisnis saya halal. Berbisnis, mencari nafkah, itu perintah Tuhan. Jadi, saya berbisnis ini niatnya melaksanakan perintah Tuhan. Soal nanti laba atau tidak, itu hanya akibat, itu hanya aksesoris. Kadang-kadang kita bisnis sudah dengan benar, dengan teliti, dengan jujur, dengan profesional. Kadang hasilnya rugi karena ada orang lain yang menjegal dengan niat buruknya, dengan kerja buruknya. Dan itu terjadi dalam mekanisme sosial, dalam mekanisme bisnis. Ya, tetapi kalau kita konsentrasi kepada niat, rugi juga baik karena kita mendapatkan energi spiritualnya, kita mendapatkan nilai ibadahnya. Rugi saja baik, apalagi laba. Ruginya saja senyum, apalagi labanya. Itu. Baru kemudian pada pelaksanaan bisnisnya, saya harus selalu cek apa kewajiban yang harus saya lakukan pada saat saya berbisnis. Kewajiban-kewajiban harus saya penuhi. Saya pernah punya janji, saya harus tepat janji. Saya pernah janji tentang waktu, saya harus tepat tentang janji itu. Memenuhi janji itu juga perintah dari Tuhan. Sehingga kalau kita selalu hati-hati sehingga jalan cara bisnis kita benar, maka kita punya 3 kriteria itu. Fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Apapun aktivitas kita, itu maksudnya saya harus selalu berusaha menerapkan 3 validator itu. Saya mau tidur, saya cek dulu tujuannya apa, niat saya apa. Apakah tidur ini tugas saya atau hanya saya iseng-iseng saja. Sebetulnya tidak perlu tidur, tapi ya saya mau tidur, seneng-seneng aja. Nah, kalau senang-senang aja, iseng-iseng aja, pasti bukan tugas. Tapi kalau tidur yang betul-betul merupakan tugas, kita memberikan suplai kepada alat-alat yang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Kita memberi istirahat kepada otot-otot, tulang, daging yang kita pakai setiap hari. Itu bisa menjadi sebuah kewajiban. Kalau kita tidak istirahat, kita bisa zalim, tidak proporsional. Sehingga tidur pun bisa bernilai ibadah. Tentu tidurnya bukan tidur iseng. Ya, misalnya seperti itu. Makan, minum, memasak, dan lain-lain. Apalagi hal-hal yang serius seperti bisnis, berpolitik, berekonomi. Apalagi yang punya profesi berdakwah, jadi ustadz.
Itu tugas yang sangat mulia. Asal proporsional. Tujuannya benar, fokus tujuan. Niatnya benar, waspada niat. Tidak overlapping, konsentrasi tugas. Itu kayaknya Mas Imron sudah kebanyakan kayaknya dibanding yang ditanyakan. Lanjut Mas atau Mbak Kuswara. Masa transisi mati dan sebelum mati yang sesungguhnya. Nah, kalau penjenengan sudah lama mengikuti sharing ini, jawabannya pasti sudah tahu. Kalau yang ditanyakan itu yang sesungguhnya yang bagaimana? Saya hanya bisa mengatakan saya belum tahu. Karena saya juga masih dalam berproses mencari yang sesungguhnya itu, mencari yang sebenar-benarnya itu, mencari kebenaran yang mutlak itu, mencari kebenaran yang bukan relatif, mencari kebenaran yang terjamin benarnya. Yaitu yang baru saya cari. Jadi kalau ditanya yang sesungguhnya yang bagaimana, ya pasti saya belum tahu, wong saya masih mencari. Ya, setiap pertanyaan terkait dengan ayat saya tidak mampu, terkait dengan hadis saya tidak mampu kalau saya difungsikan sebagai ahli tafsir atau ahli hadis. Tapi kalau sekedar sharing, saya punya pemahaman apa tentang hadis itu, bisa ya, dalam kemasan relatif, tidak terjamin benarnya. Atau ditanya hakikatnya ini bagaimana, bagaimana yang sebenarnya, bagaimana yang sesungguhnya. Sama, saya angkat tangan, saya hanya akan menjawab saya belum tahu. Mudah-mudahan tidak puas, sehingga panjenengan juga terus semangat berproses, mencari yang lebih tinggi, mencari yang lebih benar, mencari yang lebih dekat dengan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan, saya yakin tapi pasti kalau kita konsisten dalam berproses, kita akan ketemu yang sesungguhnya itu. Meskipun sekarang masih mungkin benar, masih mungkin ya. Ya begitu, Mas Kuswara, mudah-mudahan tidak puas. Yang kelima, mungkin ini Mbak Aini di Kuningan. Saya kagum dengan ilmunya. Ada satu tradisi yang sekarang sudah rusak, yaitu kalau mau memuji orang, jangan di depan orang itu. Ini tradisi yang sangat buruk. Ya, kalau mau memuji orang pada saat orangnya tidak ada, itu akan menjadi satu promosi yang luar biasa. Itu akan menjadi satu proses promosi yang benar. Tentu bukan kebohongan. Jadi yang dipuji itu memang pantas, layak, proporsional untuk dipuji. Kemudian dipuji di belakang orang itu. Itu salah satu trik iklan, trik promosi yang benar, yang tertib. Ya. Memuji di depan orangnya. Itu tradisi sangat merugikan, baik bagi yang dipuji maupun yang mendengarkan. Sayangnya kita punya budaya seperti itu, kebalik. Kalau memuji di depannya, mengkritik di belakangnya, kebalik. Kalau mau mengkritik, bila perlu empat mata dengan yang dikritik. Kalau mau memuji, pada saat orang yang dipuji itu tidak mendengar pujiannya, tidak ada di depannya. Sayang, tradisi yang diajarkan sepanjang yang saya tahu dari ajaran Islam itu luar biasa. Tradisi ini pasti akan membangun. Kritiklah orang di depannya bila perlu empat mata. Maka kritik itu pasti akan membangun dia. Lah kita mengkritik kalau orang yang nggak ada, aduh. Padahal sebetulnya kritiknya bagus, kritiknya membangun. Sayangnya dilontarkan pada saat yang dikritik nggak ada. Mengkritik di depan umum ada aturannya, tetapi pada saat mengkritik di depan dia langsung berdua,
pasti baik kritik itu. Kalau di depan umum ada kriteria, ada etikanya. Memuji, pada saat memuji itu bukan sebuah jebakan, bukan sebuah kebohongan. Jadi memang yang dipuji itu memang layak, proporsional untuk dipuji. Tapi kalau dilontarkannya di depan orangnya, itu bahaya bagi yang dipuji, juga tidak mendatangkan manfaat bagi yang mendengar. Dan itu mudah sekali terpeleset kepada hal-hal yang terkait dengan cari muka dan lain-lain. Kita diberi tuntunan oleh agama, praktis sekali. Kalau kita ingin ikut menyebarkan kebenaran yang sudah dicontohkan oleh seseorang, pujilah dia pada saat dia tidak ada. Kalau ingin ikut memperbaiki seseorang yang kita anggap salah dan kita punya kritik yang membangun, kritiklah dia di depan dia, bila perlu berdua. Ya, tapi kayaknya budaya langit itu ya. Kita kok nggak punya ya budaya. Budaya kita kok kisruh aja. Komentar tanpa tabayun, memuji di depannya, mengkritik di belakangnya. Ya, yuk kita mulai budaya baru ya. Paling tidak perlu kita berharap orang lain, mulai dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita ingin memuji, kita lihat dulu. Orangnya ada di depan kita enggak? Pada saat ada, jangan memuji. Nanti tunda pada posisi yang tertib, yang semestinya. Pada saat dia tidak ada, pujilah dia, tapi jangan bohong. Ya begitu, Mbak Hani. Konsepnya begitu. Kemudian bisa nggak dibagi tips agar meningkatkan daya ingat? Dilanjutkan, tadi saya hobi baca tapi kok banyak yang nggak diingat. Tentang daya ingat, ada satu kaidah begini: sesuatu tidak akan pernah hadir dalam diri kita kalau tidak kita perhatikan. Ini kaidah saya dapat pada saat saya belajar filsafat Islam. Sesuatu itu meskipun dia ada, tapi kita tidak kasih perhatian kepada dia, tidak ada. Dia tidak hadir dalam diri kita. Ya, bahkan itu suami atau istri, dia ada, tapi kita tidak kasih perhatian, dia tidak hadir dalam diri kita. Sesuatu yang hadir dalam diri kita itu syaratnya harus diberi perhatian. Nah, hati-hati kita memanage perhatian. Kita duduk sama temen, tapi perhatiannya ke kekasihnya misalnya. Yang hadir ke dalam dirinya kekasihnya itu, meskipun temannya ada di depannya. Menjadi tidak ada dalam diri kita. Ya, contoh yang ekstrim, orang yang perhatiannya disita oleh kekasihnya, sampai ada orang lewat di depannya dia nggak lihat. Kenapa? Karena hatinya full kepada kekasihnya itu. Kekasihnya padahal jauh di sana, tapi hadir dalam dirinya. Tamunya tadi lewat di depannya, tapi dia nggak melihat. Kenapa? Sama sekali tidak dapat perhatian. Kalau kita ingin menaikkan daya ingat, pakailah rumus itu. Jadi kalau kita mau belajar, ya kita harus penuh perhatian. Itu ada istilah lain yang disebut, ini masalah manajemen konsentrasi. Saya pernah belajar bukan sekedar konsentrasi, tapi saya memecah konsentrasi. Jadi saya mendengarkan ceramah ilmiah sambil membaca buku filsafat. Mampu enggak saya menangkap dua perhatian itu? Sulit sekali. Ya semua kalau belum bisa kan sulit. Tapi setelah bisa kan nggak sulit lah. Nggak ada yang sulit kalau sudah bisa. Sekecil apapun, semudah apapun menjadi sulit kalau kita belum bisa. Untuk kita bisa, kita harus tahu teorinya,
kemudian menerapkan sedikit-sedikit dengan praktek. Ya gitu. Itu teknisnya. Nanti yang terakhir saya akan tips tapi yang global. Kemudian membaca tapi banyak yang tidak ingat. Membaca itu menurut saya mengistilahkan dengan belanja, Mbak. Jadi belanja tahu, belanja tempe, belanja sayur A, sayur B, dan seterusnya. Itu membaca, mendengar, seperti sharing ini, ya kan kita menggunakan pendengaran kita. Itu saya istilahkan dengan belanja. Tapi kalau hanya berhenti dalam membelanja, tidak kita masak, ya yang tertinggal itu sedikit sekali. Yang banyak itu ada di lemari es sana, ada di lemari sayur, ya, ada lemari apa gitu ya. Kita nggak pernah memasaknya. Bagaimana agar kita membaca, tetapi bisa masuk apa yang kita baca? Coba, setelah kita belanja, kita masak. Setelah kita baca, carilah pertanyaannya di situ. Lalu, selesaikan pertanyaannya. Ya kalau kita sekedar membaca, ya sama lah. Seperti belanja terus ke pasar, tapi kita simpan semua di kulkas. Kita nggak pernah masak. Ya, kita nggak pernah punya sayur. Kita nggak punya masakan gitu loh maksudnya. Jadi ya gizinya nggak tambah. Karena apa? Karena hanya disimpan saja di kulkas di kepala kita. Ya, bagaimana? Untuk efektif, ya temukan masalahnya, temukan disebut dengan pikiran utamanya, tumbuhkan pertanyaan di situ, kemudian selesaikan pertanyaannya untuk mendapatkan jawaban. Sampean bacanya tahun tahun 1970 misalnya. Sekarang masih ingat. Ya, itulah kira-kira. Dan rumus globalnya, Anda otomatis daya ingatnya naik, otomatis cara belajarnya lebih baik, otomatis cara berpikirnya bahkan lebih baik, dan bahkan cara hidupnya bisa lebih baik. Semua otomatis tertata sesuai dengan graduasinya, sesuai dengan prosesnya. Kalau kita mau mempelajari tauhid dengan tertib, semua kena. Cara berpikirnya akan lebih baik, daya ingatnya akan lebih baik, kecerdasannya akan meningkat, IQ-nya akan meningkat, IQ-nya akan meningkat, ISU-nya akan meningkat. Dan apalagi itu, semua. Kalau kita ingin sukses, perdalam tauhid, seriusi tauhid, beli buku tauhid, kaji secara tertib. Semua para rasul itu diutus, primernya adalah untuk mengajari dan mempraktekkan tauhid. Itu adalah pondasi yang dibangun oleh seluruh utusan-utusan Tuhan, seluruh orang-orang suci, seluruh orang-orang yang ahli fikir yang benar, selalu pondasinya di tauhid. Sayang, sekarang ini tauhid gak laku. Selalu yang dibahas fikih, selalu fikih. Padahal tauhid ini pondasi. Ketuhanan yang Maha Esa itu pondasi negara ini. Yang kita bahas politik, ekonomi. Bagaimana hukum anti korupsi. Tapi dasarnya nggak pernah dibangun. Apakah ketuhanan yang Maha Esa? Ya, dalam kasus agama juga begitu. Agama kalau tanpa tauhid menjadi alat peperangan. Agama tanpa tauhid menjadi alat fanatisme, alat untuk membenarkan arogansi dan seterusnya. Bahkan
alat pembenaran untuk membenci pihak lain. Kenapa? Kalau agama tauhid atau tauhid tapi tidak tertib, ya, tauhid doktrinnya. Terakhir, waktunya habis. Mas Asep di Karang. Apakah syafaat itu sama dengan ampunan Allah? Yang saya tahu begini, Mas Asep, syafaat itu ada dua jenis. Yang satu disebut syafaat qiyadah, yang satu syafaat maghfirah. Syafaat qiyadah itu adalah syafaat yang terkait dengan kepemimpinan. Kemudian syafaat maghfirah, nah ini yang sampean maksud dengan ampunan Allah. Syafaat yang terkait dengan maghfiratullah, yang terkait dengan ampunan Allah. Syafaat yang maghfirah itu merupakan kelanjutan atau akibat dari syafaat qiyadah. Syafaat qiyadah itu adalah salah satu sarana spiritual yang diberikan kepada seseorang sehingga seseorang itu mudah terpimpin oleh kesucian-kesucian, oleh Tuhan, oleh wakil-wakil Tuhan, oleh kesucian-kesucian, oleh nilai-nilai kesucian. Tapi kalau syafaat qiyadah tentu ini berlaku kepada orang-orang siapapun yang memenuhi syarat. Dia akan mendapatkan fasilitas itu. Namanya syafaat. Siapa yang ngasih? Allah. Lewat apa? Terserah Allah. Maunya lewat mana? Bisa lewat A, bisa lewat B. Itu ada aturan mainnya. Ya, pusatnya ada di Allah, syafaat itu. Syafaat itu adalah sarana agar kita mudah terpimpin, khususnya terpimpin oleh para wakil Allah. Nanti syafaat maghfirah itu merupakan kelanjutan. Kalau di syafaat kepemimpinan kita tidak memenuhi syarat, ya dalam syafaat maghfirah kita tidak akan memenuhi syarat. Karena syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentunya. Dan syarat terpentingnya adalah kesucian. Nah, tapi tidak setiap kesucian mendapatkan syafaat itu, mendapatkan sarana itu. Ada kriteria tertentunya. Ada kesucian yang spesifikasinya ini. Nah itu ada dalam kajian-kajian yang lebih detail. Kita bisa cek diri kita. Saya ini orang yang kira-kira menjadi calon orang yang dapat syafaat enggak? Kita cek saja diri kita. Apakah kita ini mudah terpimpin dengan kesucian? Apakah saya ini mudah dipimpin oleh kebenaran? Apakah saya ini mudah dipimpin oleh orang-orang suci? Atau lebih mudah dipimpin oleh orang kaya? Atau lebih mudah dipimpin oleh orang yang berkuasa? Apakah lebih mudah dipimpin oleh tokoh-tokoh terkenal, artis-artis dan lain-lain? Jadi siapa yang mendominasi diri saya? Itu akan menentukan saya mungkin apa tidak untuk mendapatkan sarana syafaat itu. Kurang lebih begitu, waktunya habis. Teman-teman semuanya, mohon pamit. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas apapun yang kiranya perlu untuk dimaafkan. Dan maaf saya sudah mendahului segalanya. Amin. Saya mohon pamit. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berarti sudah acara berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Februari 2012. Dan saya juga produser saya malam hari ini, rekan saya Mike Merun mohon diri. Nanti kita akan ketemu lagi dalam Light at Night sampai jam 12 malam ya. Well, Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa sakit diciptakan Tuhan untuk mengistirahatkan raga. Maka perlulah bersyukur di